saya sudah menyinggung sedikit tentang mailing list. Ya, mailing list merupakan layanan yang bisa kita dapatkan di internet yang memungkinkan kita untuk bisa saling berdiskusi melalui layanan email. Sebuah mailing list bisa beranggota beberapa orang bahkan ribuan. Sebuah mailing list biasanya dibangun dan dikelola oleh satu atau beberapa orang yang memiliki kesamaan bidang yang diminati. Misalkan ada mailing list yang dikelola oleh para penggemar komputer. Mungkin ada juga mailing list yang dikelola untuk kalangan pengusaha dan banyak mailing list yang lainnya. Mailing list atau biasa disingkat dengan istilah mailing list saja, ya. Pada prinsip dasarnya adalah sebuah perangkat otomatisasi, ya, berupa program yang diinstal pada sebuah server internet, ya. Melalui mailing list ini kita hanya cukup mengirim email ke satu alamat email, istilahnya alamat posting, ya. Nah, oleh perangkat otomatisasi yang ada di balik mailing list tersebut, email yang kita kirim ke email posting akan dikirim ke seluruh anggota mailing list. Oke. Jadi contohnya, misalkan saya sebagai anggota sebuah mailing list, kemudian saya mengirimkan pertanyaan atau opini, ya, ke alamat posting mailing list yang bersangkutan. Nah, oleh server otomatisasi mailing list tersebut, ya, email tadi akan dikirim ke seluruh anggota mailing list, termasuk saya sendiri. Begitupun jika nanti ada yang memberi jawaban atau komentar dan dikirim ke alamat posting, ya, juga akan dikirim ke seluruh anggota mailing list. Jadi penyebaran informasi atau pesan melalui mailing list ini sangat efektif sekali. Kita hanya mengirim email, ya, ke satu alamat email. Nah, oleh mailing list tersebut akan dikirim ke seluruh anggota mailing list yang bisa saja jumlahnya puluhan bahkan ribuan. Oke. Bisa Anda bayangkan bagaimana jika kita mengirim email ke 1000 orang. Kalau kita ketik satu persatu tuhnya, mungkin Anda lelah duluan. Tapi dengan mailing list kita hanya mengirim pesan ke alamat postingnya, oleh mailing list tersebut akan dikirim ke ribuan orang yang tergabung ke mailing list yang bersangkutan. Karena fasilitas mailing list ini memanfaatkan layanan email, berarti kita harus memiliki alamat email jika ingin bergabung pada sebuah mailing list. Oke. Cara bergabung pada sebuah mailing list biasanya prosedurnya berbeda-beda untuk masing-masing mailing list, ya. Ada yang mengirim email kosong ke alamat tertentu, atau ada juga yang memasukkan data di website yang telah ditentukan. Nah, kita sebenarnya bisa saja membuat mailing list sendiri, ya. Misalkan mailing list tentang komputer dan belum ada yang membahas tentang itu, kita bisa membangun sendiri mailing listnya, kemudian mengajak kenalan atau kerabat kita bergabung di mailing list tersebut. Atau jika kita tidak ingin repot mengelola sebuah mailing list, kita bergabung saja kepada mailing list yang sudah ada, ya. Kebetulan kalau untuk komputer sudah banyak mailing list yang membahas itu. Begitupun juga dengan mailing list tentang bisnis, atau bisa juga tentang hobi yang Anda minati. Nah, ada mailing list yang dibangun sendiri, ya, oleh pengelolanya,
ya, pada sebuah server website, atau bisa juga kita membuat mailing list pada website-website yang menyediakan fasilitas gratis tentang milis. Misalkan kita bisa mendapatkan fasilitas mailing list gratis di Yahoo Groups, atau untuk Indonesia ada plazagroups.com dan groups.id. Oke, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang mailing list. Ya. Silahkan Anda bergabung dengan mailing list sesuai dengan bidang dan hobi yang Anda minati. Dan apabila Anda bergabung pada sebuah milis, ya, jadilah anggota yang aktif. Entah aktif memberi komentar, memberikan jawaban, atau mungkin juga aktif memberikan sebuah pertanyaan. Ya. Jangan takut ilmu Anda hilang, karena dengan memberikan ilmu kepada orang lain justru ilmu kita akan bertambah. Oke?